Jemaat GPS Jakarta, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau masuk dalam rumah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sorak-sorai. Kita mau katakan sama-sama. Batu karang yang teguh,
masuk ruang Maha Kudus. Kita sadar kadang-kadang kita merasa lemah, kita tidak berdaya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan. Kadang-kadang ketika kita susah, kita nggak tahu mau cerita sama siapa. Karena saya percaya setiap dari kita punya masalahnya masing-masing. Ada yang mau cerita, ada yang enggak. Tapi kita punya Tuhan. Tempat di mana kita bisa datang bersimpuh, meminta perlindungan, meminta tolong. Seenggaknya orang yang bisa mendengarkan semua keluh kesah kita hanya dalam Tuhan saja. Amin, saudara-saudara. Kita mau siapkan hati kita sama-sama. Kita mau katakan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
tinggikan. Kami mau sujud dalam altar-Mu ya Bapa, ketika hati kami berbeban berat. Kami datang ke altar-Mu Tuhan. Kami bersimpuh, kami berserah. Karena kami tahu dalam Engkau kami bisa mendapatkan jawaban Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan kami beriman kami sudah menang ya Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu yang ada dengan kami ya Bapa. Apapun masalah kami tahu Engkau di atas semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dimanapun kami berada. Terima kasih untuk hadirat-Mu karena kami tahu kami sungguh butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh hadirat Engkau, kami butuh di recharge kembali ya Bapa. Oleh urapan-Mu saja. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami lebar-lebar. Jadikan kami tanaman yang mau disiram ya Bapa. Supaya air tersebut kami dapat serap dan akan bisa bikin kami bertumbuh ya Bapa. Berbuah dan kami bisa membagikannya kepada orang-orang sekeliling kami. Tuhan yang tutup bungkus acara pemberitaan firman Tuhan dari awal dan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk beribadah, walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di tengah-tengah ibadah kami. Dalam ibadah ini kami sudah memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya hamba berdoa, biar Allah sendiri mengambil alih jam pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun atas dia. Dan bagi kami semua yang mendengarkannya, boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap menerima berkat melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku, kita dalam bulan September ini memiliki tema berperang melawan si jahat. Nah, dalam tema yang sama, selama bulan September ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita memerangi si jahat itu. Dan untuk itu, saya mengambil tema dalam minggu ini, minggu kedua pada bulan September, yaitu kalahkan kejahatan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 21. Kitab Roma pasal 12 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, saudaraku, bahwa Alkitab mengajarkan kita kejahatan itu dapat dikalahkan dan kejahatan itu harus kita kalahkan. Kejahatan adalah suatu perbuatan dari si jahat itu sendiri. Nah, saya memeriksa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti daripada kejahatan. Kejahatan itu adalah perbuatan yang jahat. Kejahatan itu sifat yang jahat. Dan kejahatan itu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dosa
juga kejahatan di situ dituliskan artinya perilaku yang melanggar hukum. Jadi saudaraku, kalau kita mau melawan kejahatan yang bisa kita kalahkan itu, hal inilah yang akan kita kalahkan, yaitu perbuatan yang jahat itu, saudaraku. Kalau pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudaraku, kita diminta untuk mengalahkan kejahatan. Itu artinya bahwa kita bisa mengalahkan kejahatan. Katakan amin. Iya. Nah, ada perkataan yang sangat membangun, ya, yang kita tahu ini juga memberikan semangat bagi kita. Kalimat ini sangat indah dan sangat bagus. Mengatakan demikian. Kejahatan ada karena orang baik atau orang benar diam. Wow. Saudara bisa bayangkan pendapat seseorang ini, saya kira cukup bagus. Jadi kejahatan ada atau kejahatan timbul karena orang baik atau orang benar diam. Artinya, kalau orang baik, kalau orang benar diam, tidak memperdulikan kejahatan, maka kejahatan itu sendiri akan merajalela atau makin menjadi-jadi. Jadi itulah sebabnya kita, saudaraku, orang-orang yang percaya, umat pilihan Tuhan, yang dikatakan Alkitab bahwa kita harus kalahkan kejahatan itu. Nah, berkenaan dengan tema ini, saudaraku, saya mau menyampaikan kepada kita, menurut Alkitab, bisa kita kalahkan, dan bagaimana caranya kita mengalahkan kejahatan itu. Itu yang akan kita pelajari, saudaraku. Itulah sebabnya kita akan tahu bentuk-bentuk kejahatan itu menurut Alkitab dan bagaimana caranya kita mengalahkannya. Yang pertama, saya mengajak kita membaca dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 8. 1 Tawarik pasal 21, saudaraku. Pasal 21 mulai ayat 1. Perhatikan, saudaraku. Alkitab mencatat demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Binyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Perhatikan ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudaraku, perhatikan. Iblis bangkit membujuk Daud untuk menghitung rakyat. Dan ternyata itu jahat di mata Allah. Jadi, supaya kita mampu mengalahkan kejahatan itu sendiri, saudaraku, maka kita ikuti firman ini. Artinya apa? Bahwa Daud dengan menghitung rakyatnya, jumlahnya untuk bisa berperang, ternyata itu
menjadi suatu kejahatan di mata Allah. Artinya apa? Daud sudah mulai mengandalkan kekuatan rakyatnya, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan bangsa Israel, juga orang Yehuda sendiri. Dan ini jahat di mata Allah, saudaraku. Jadi artinya apa? Supaya kita mampu mengalahkan si jahat, maka jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan manusia. Jadi yang pertama saya mau katakan kepada kita, untuk kita mengalahkan kejahatan itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebab kita tahu tadi, saudaraku, bahwa itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Jangan pernah kita mengandalkan orang lain. Jangan pernah kita mengandalkan siapapun. Orang di muka bumi ini. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Iya. Firman Tuhan juga mengajarkan kita, saudaraku, bahwa di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, terkutuk. Tetapi ayat 7-nya dari Yeremia pasal 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang berperang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang berperang melawan roh-roh jahat, orang-orang yang berperang melawan si jahat dengan mengandalkan sendiri, itu adalah sesuatu kejahatan di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yes. Saya mau berikan contoh, ada banyak contoh sebetulnya, tapi saya mau berikan 2 contoh saja di dalam Alkitab, bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati dan kita menang dalam peperangan. Yang pertama, saudaraku, kita nggak usah baca, tapi saudara catat di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2-7. Di situ Gideon dipanggil Tuhan untuk memerangi musuh-musuh Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Lalu Gideon tampil untuk memimpin. Di situ, saudaraku, ada Alkitab mencatat di dalam Hakim-Hakim pasal 7 itu ada 32.000 orang untuk siap berperang. Tapi Tuhan tidak mau mengandalkan itu. Maka Tuhan meminta kepada Gideon untuk menseleksi mereka. Dari 32.000, Allah berbicara kepada Gideon, siapa yang takut dan gentar untuk berperang, balik kanan. Tapi siapa yang mau tampil berperang, tetaplah di sini. Saudaraku, ada 22.000 minggir. Mereka takut. Tinggal 10.000. Tapi Tuhan masih berkata kepada Gideon, terlalu banyak. Nanti kalau menang mereka akan berkata, oh menang karena kekuatan sendiri. Maka Tuhan meminta supaya diseleksi lagi. Dengan cara apa? Kita tahu cerita itu, saudaraku. Gideon membawa untuk minum di satu kolam air. Dan siapa yang meminum langsung dengan mulutnya, dan siapa yang mengambil, dan itulah yang akan dipakai untuk berperang. Dan ternyata ada 300 orang. Bayangkan, dari 32.000 hanya tinggal 300 orang. Itulah yang dipakai Tuhan, dan Gideon berperang. Dan dia menang, saudaraku. Artinya apa? Artinya bahwa Allah sendiri yang maju berperang melawan musuh-musuh mereka. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika orang mengandalkan Tuhan, mereka pasti menang dalam melawan musuh-musuh mereka. Contoh yang kedua, saudaraku, Daud. Ya, kalau ini mari kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47 karena ayat sedikit.
1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 45. Ya, kalau ayat sebelumnya Goliat dengan percaya diri, raksasa yang besar menantang bangsa Israel untuk 1 lawan 1, tidak ada yang berani bangsa Israel. Tapi Daud tampil dan dia berkata begini, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kalau kita baca seterusnya, Daud menang melawan Goliat dengan senjata alih-alihnya, saudaraku. Senjata konvensional dia bisa mengalahkan, tapi mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Jadi saudaraku, bentuk kejahatan adalah mengandalkan manusia, dan itu harus kita kalahkan, yaitu dengan cara kita jangan mengandalkan diri, tapi mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saya mengajak kita membaca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa cinta uang adalah akar kejahatan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa akar kejahatan itu adalah cinta uang, maka hindarilah mencintai uang. Itulah cara untuk mengalahkan kejahatan. Amin. Hindari mencintai uang. Alkitab mencatat tadi bahwa oleh karena memburu uang, di situ dikatakan orang menyimpang dari iman. Dan memang kenyataan, oleh karena memburu uang orang menjadi koruptor. Dia menyalahkan kekuasaannya, dia mengkorupsi uang yang seharusnya bukan untuk dia atau untuk orang-orangnya. Dikorupsi, maka dia menjadi seorang koruptor, maka ujungnya dia masuk penjara. Oleh karena uanglah orang mau mengedarkan narkoba yang dilarang oleh hukum. Kenapa tergiur upahnya yang besar dengan kerja ringan menyeludupkan ini? Dia mendapat uang yang besar, memburu uang sehingga melanggar hukum yang saya katakan tadi, bentuk kejahatan. Oleh karena mengejar atau memburu uang, orang membunuh. Ya, kita lihat sering di TV itu. Dia katakan, kenapa membunuh? Karena ketahuan, saudaraku, dia mau merampok atau mau mencuri, baru dia bunuh orang itu. Karena memburu uanglah orang juga menjadi pencuri. Jelas. Bahkan banyak orang menjual diri hanya untuk memburu uang. Bayangkan saudaraku, begitu bahayanya memburu uang itu. Artinya apa? Artinya supaya kita, saudaraku, menghindari mencintai uang. Katakan amin. Iya. Yang seharusnya yang kita cintai
menurut Alkitab adalah kita mencintai Allah kita. Kita mengasihi Allah kita dan juga mencintai sesama manusia. Bukan kita eksploitasi manusia untuk kepentingan kita. Jadi bukan mencintai uang, tapi mencintai Allah, mencintai sesama. Itu dikatakan firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Itu hukum yang pertama, mencintai Tuhan atau mengasihi Allah, Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi atau mencintai sesamamu manusia. Menurut Alkitab juga, saudaraku, yang seharusnya kita cintai itu adalah istri kita. Efesus pasal 5, Efesus pasal 6 ayat 25. Suami kita. Titus pasal 2 ayat yang keempat. Anak-anak kita. Ya. Dalam Titus pasal 2 ayat 4 itu. Kemudian saudara kita sendiri. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 sampai 11. Inilah yang harus kita cintai, bukan uang. Karena dikatakan tadi, karena mencintai uang, orang meninggalkan keluarganya, berantakan. Saya dulu saya ingat itu, waktu saya masih SD, ya. Nggak jauh dari rumah kita, di daerah Teladan sana, itu seorang anak bisa membunuh bapak kandungnya. Gara-gara apa? Gara-gara harta warisan. Dan ternyata setelah saya SMA, baru ketahuan bahwa itu adalah salah satu teman saya waktu SMA itu. Bapak dialah yang mati ditembak oleh saudaranya dia, abangnya dia, saudara. Begitu sadisnya kehidupan ini. Mata gelap. Jadi jangan sampai kita pun yang berkeluarga, yang bersaudara hanya karena harta warisan. Atau saudaraku, karena uang itu juga kita tidak lagi mengasihi saudara. Saling membenci. Jangan pernah. Hindari mencintai uang. Katakan amin. Yes, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengajak kita membaca Titus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudaraku, artinya dari firman Tuhan ini kita baca bahwa kita datang kepada Tuhan Yesus, kita datang kepada Yesus, maka Dia yang akan menyucikan kejahatan kita. Sama juga apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Saudaraku, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi hanya Yesus yang mampu menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, cara mengalahkan kejahatan itu, maka kita datang kepada Yesus. Ketika kita tidak mampu mengalahkannya, kita datang kepada Tuhan. Selama kita mampu seperti yang saya katakan tadi, tidak mengandalkan diri. Tapi ketika kita ada sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan karena cengkeraman iblis begitu kuat dalam dirimu, datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya. Jadi hanya Yesus yang mampu membereskan kejahatan manusia. Itulah sebabnya kalau ada keluargamu, ada saudaramu, atau ada kenalanmu, atau ada orang yang kamu kasihi, yang kamu katakanlah temanmu, yang suka berbuat kejahatan, bawa dia datang kepada Yesus. Maka dia akan dibereskan kejahatannya. Amin. Doakan dia. Ada satu contoh di Alkitab, saudaraku.
seorang penjahat yang mengejar-ngejar bahkan mau membunuh orang-orang pengikut Kristus, yaitu Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 9, saudara baca ayat 1 sampai 22, kisah yaitu dari Saulus ini yang menjadi Paulus. Dia begitu banyak berbuat jahat, tetapi Tuhan menangkap dia dan dia datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai dia untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya, saudaraku. Contoh berikutnya, ketika Yesus mati di kayu salib, ada dua penjahat, sebelah kiri dan sebelah kanan, saudaraku. Yang satu menghina, yang satu mencelah Yesus Kristus. Kalau engkau Mesias itu, lepaskanlah dirimu. Dia tidak percaya, saudaraku. Tetapi yang satu menegur dia, dia katakan, memang kita pantas untuk dihukum karena perbuatan kita, perbuatan jahat kita disalibkan. Tapi orang ini tidak bersalah, orang ini tidak berdosa. Lalu dia katakan, Guru, ingatlah aku nanti. Dan Tuhan bilang, hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku di paradiso. Artinya Tuhan mampu menyucikan segala bentuk kejahatannya. Bukankah ini suatu surprise bagi kita, saudaraku? Kejahatan-kejahatan masa lalu kita yang pernah kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Dia akan menyucikan kita, saudaraku. Luar biasa firman Tuhan ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Saya ajak kita membacanya. 2 Korintus pasal 5 19. Bagaimana Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Kalau ayat 17-nya di situ dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus maka ia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ayat 19-nya, saudara perhatikan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini suatu berita yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak akan memperhitungkan kejahatan kita ketika kita datang kepada Yesus. Amin. Inilah cara yang ketiga, bagaimana kita untuk mengalahkan kejahatan itu. Yang keempat, saudaraku, ya, saya mencatat di sini ada 6. Yang keempat, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Saudara perhatikan, ayat yang 10 di situ dikatakan, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi saudaraku, membelokkan jalan kebenaran, membelokkan jalan lurus itu adalah bentuk kejahatan. Oleh karena itu, maka kita jangan pernah membelokkan kebenaran, tapi lakukanlah kebenaran. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi supaya saudara terhindar dari kejahatan, maka saudara jangan pernah membelokkan kebenaran dan lakukan kebenaran itu sendiri. Tetaplah di dalam kebenaran. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 34, bagaimana kebenaran itu sendiri membebaskan kita dari segala dosa, yaitu kejahatan itu. Jadi kebenaran itu yang membebaskan kita dari kejahatan, saudaraku. Orang yang tidak berbuat kebenaran berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10, saya akan bacakan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Di situ Alkitab mengatakan, ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Apa itu? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, berarti berasal dari iblis. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa kita harus melakukan kebenaran. Ketika kita tidak melakukan kebenaran, maka kita bukan dari Allah, dari iblis. Haleluya. Jadi artinya apa?
artinya supaya kita menghindari atau mengalahkan kejahatan itu, maka melakukan kebenaran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, orang yang melakukan kebenaran lahir dari Allah. Nggak usah saya bacakan, saudara boleh baca sendiri. 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-9, 29. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, orang yang melakukan kebenaran lahir dari Allah. Yang kelima, haleluya. Yang kelima, bagaimana kita mengalahkan kejahatan itu. Ternyata kejahatan itu bisa kita kalahkan. Mari kita baca dulu Matius pasal 18 ayat 32 sampai 35. Matius pasal 18. Mulai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, bagaimana Yesus mengajarkan membuat perumpamaan atau cerita bagaimana seorang yang punya hutang banyak dimaafkan atau dilunaskan oleh raja itu. Selesai hutangmu lunas. Tapi ketika dia punya piutang, ada orang yang berutang sedikit sama dia, dia langsung tarik lehernya suruh bayar. Dan ketahuan itu kepada raja tadi, itulah yang kita baca. Karena dia tidak mengampuni, maka disuruh tuntut lagi bayar utangnya, dan tidak mampu membayar utangnya dimasukkan ke penjara, saudaraku. Dan di situ Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Jadi seorang ini dikatakan tadi bahwa itu adalah jahat. Hai hamba yang jahat. Jadi dia itu menjadi orang yang jahat di mata raja itu, di mata raja itu yang mengampuni utangnya itu, saudaraku. Jadi artinya apa yang bisa kita pelajari di sini? Maka supaya kita tidak, atau supaya kita bisa mengalahkan kejahatan, supaya kita tidak terlibat dalam kejahatan, maka kita harus bisa mengampuni. Yaitu kita mau mengalahkan kejahatan dengan mengampuni, saudaraku. Mengapa? Tadi Yesus berkata, maka demikian juga Bapakku. Allah Bapa telah mengampuni segala dosa kita. Semua kita manusia telah berbuat dosa. Coba cek siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah, dosa-dosa kita sudah diampuni, maka sangat pantas kita mengampuni orang. Katakan amin. Pernahkah saudara disakiti orang tapi saudara tidak mengampuni? Itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Ini firman Tuhan, saudaraku. Jadi karena kita diampuni Tuhan, maka kita juga perlu mengampuni orang. Itulah sebabnya saya sampai saat ini, siapapun orang yang berbuat jahat, yang berbuat salah kepada saya selalu mengampuni. Betul. Saya tidak teori. Saya tidak akan istilahnya menyimpan kesalahannya seterusnya. Tidak. Karena saya sudah diampuni Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 3:9 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, di situ dikatakan, untuk kita memberkati orang. 1 Petrus 3:9. Saudara baca itu nanti dalam firman Tuhan. Maka kita harus bisa menghindari kejahatan atau bahkan mengalahkan kejahatan itu sendiri
supaya kejahatan tidak pernah kita balas dengan kejahatan. Sebab apa? Sebab pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 19. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Di dalam kitab Ulangan juga ada itu, kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Haleluya. Nah, yang terakhir saudaraku, yang terakhir, yang menjadi nats pembacaan kita. Tadi kita sudah baca Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Di situ dikatakan tadi, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Dengan kita berbuat baik, maka kita dapat mengalahkan kejahatan. Katakan amin. Itulah cara yang Alkitab katakan kepada kita untuk mengalahkan kejahatan. Poin yang ke-6 ini saudaraku, yang menjadi nats tema kita hari ini, yaitu dengan berbuat baik, saudaraku. Ketika saudara diam, maka kejahatan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, untuk memerangi kejahatan, kita orang-orang baik, maka berbuat sesuatu. Apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Kita perangi kejahatan dengan perbuatan baik. Menurut Alkitab, dan saya pastikan itu pasti terjadi saudaraku. Saudara boleh praktekkan. Ketika orang berbuat jahat kepadamu, nah kalau engkau membalas perbuatan jahatnya, maka engkau gagal. Maka engkau terlibat kejahatan. Tetapi ketika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, percayalah bahwa orang itu akan berbalik berbuat baik. Saudara nggak percaya? Saya akan bacakan ayatnya dan itu pasti terjadi. Itulah hukum sosial yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk membacanya. Dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau suka orang lain berbuat baik kepadamu, ini kata firman Tuhan, perbuatlah demikian. Jadi kita yang harus proaktif, saudaraku. Maka sangat salah seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin berbuat jahat, berbuat celah, sangat salah. Kita lihat tadi Daud karena kesalahannya, maka kalau saudara baca itu di dalam 1 Tawarik itu, maka Tuhan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Karena kesalahan Daud, karena kesalahan pemimpin. Jangan main-main saudaraku. Ketika saudara menjadi pemimpin dan berbuat suatu kesalahan, bukan saja saudara yang akan menanggung risikonya. Saudara boleh baca nanti itu 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 8 yang tadi yang kita baca dan seterusnya. Di situ Tuhan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel karena perbuatan kesalahan Daud itu, saudaraku. Jadi supaya kita mampu mengalahkan kejahatan, maka Alkitab meminta kita untuk memerangi kejahatan, untuk mengalahkan kejahatan itu dengan berbuat baik. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara harus menyadari diri, saudaraku. Kita harus tahu kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya. Saya mengajak saudara membacanya satu ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Ini firman luar biasa. Ketika saudara mengerti saudara diciptakan untuk apa? Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, karena kita ini, saya ulangi, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan. Jadi kita ini diciptakan ya, dibuat Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, mari teruslah berbuat baik. Apa kata orang jangan pedulikan. Dihina orang jangan pedulikan. Terus berbuat baik. Apa penilaian orang kepada dirimu, abaikan itu. Terus berbuat baik. Karena itu yang diinginkan Tuhan ketika Tuhan menciptakan engkau dalam Kristus, saudaraku, yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika kita banyak berbuat baik, bahkan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, bukan hanya kita terhindar dari kejahatan, tapi kita mengalahkan kejahatan itu sendiri. Amin. Saya ulangi, jika kita banyak berbuat baik, bahkan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, bukan saja kita terhindar dari kejahatan, tapi kita akan memerangi dan mengalahkan kejahatan itu sendiri. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, perbanyaklah dalam berbuat baik. Ya, dalam ibadah perdana, ibadah tengah minggu, hari Kamis tanggal 9, saya diminta untuk jadi pembicara. Salah satu bagaimana sukses menurut perspektif Allah, menurut perspektif Alkitab, yaitu kaya dalam kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan-perbuatan baik. Kita menjadi kaya dalam kebajikan. 1 Timotius 6 ayat 18, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita terus untuk berbuat baik. Jika kita berbuat baik, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, maka orang-orang akan berbalik berbuat baik. Ramai-ramailah kita berbuat baik bagi bangsa ini. Ramai-ramailah kita berbuat baik bagi gereja kita. Ramai-ramailah kita berbuat baik bagi keluarga kita. Ramai-ramai kita berbuat baik di tengah-tengah lingkungan kita. Maka segala bentuk kejahatan akan dapat dikalahkan. Katakan amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita memiliki tema kalahkan kejahatan. Dan kita semua jemaat GPC Raden Saleh, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk kita bergerak bersama-sama untuk mengalahkan kejahatan. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman ini. Bagaimana kami harus mengalahkan kejahatan itu. Kami diajarkan Tuhan, bukan lagi kami terlibat dalam kejahatan, tapi justru kami akan mengalahkan kejahatan itu yang pernah ada dalam diri kami, bahkan ada di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi kami dan memberkati kami semua. Mampukan seluruh jemaat-Mu GPC Raden Saleh untuk mampu mengalahkan bentuk kejahatan itu, baik di tengah-tengah kehidupannya sendiri, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, baik di tengah-tengah pekerjaan mereka, baik di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Kami yakin dan percaya tangan-Mu yang penuh kuasa akan menyertai kami untuk kami berperang melawan si jahat itu. Dan segala bentuk kejahatannya kami kalahkan, karena Engkaulah yang bersama dengan kami untuk memeranginya. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh membekali kami semua dalam menjalani hidup ini, dalam sisa usia yang Kau percayakan bagi kami boleh mengalahkan kejahatan itu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini. Dan hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu, bagi pengerja-pengerja GPC Raden Saleh. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Jauhkanlah saudara-saudara kami ini dari segala mara bahaya, khususnya pandemi COVID-19, bahkan yang sudah bermutasi. Tolong Tuhan, lindungi seluruh umat-Mu, lindungi kami semua, bahkan lindungi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara saudara kami yang lemah, kuatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang putus harapan atau putus asa, berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Mereka yang berkekurangan, turunkan berkat-Mu. Biarlah Tuhan kecukupan itu
boleh ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya apa yang mereka kerjakan Engkau berkati. Perintahkan berkat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GPC Raden Saleh untuk terus terlibat dalam pelayanan yang kami lakukan jemaat GPC Raden Saleh ini Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, waktu yang indah kami akan terima sehingga kami boleh kembali beribadah secara offline atau tatap muka. Kalaupun sampai saat ini kami secara online, itu tidak akan mengurangi berkat-Mu, tidak akan mengurangi kualitas iman kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Teruslah Engkau berkarya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati seluruh menteri, mereka yang duduk di bidang eksekutif. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Allah. Berkati mereka yang duduk di bidang yudikatif, bidang legislatif, tentara, Polri, para pengajar-pengajar, para pebisnis, semua Tuhan. Biarlah Indonesia bangkit dari segala pengaruh dampak ekonomi oleh akibat pandemi COVID ini Tuhan. Kami yakin dan percaya saat yang indah boleh terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Biarlah gereja-Mu terus eksis untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi bangsa dan negara kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku, bangkit berdiri dan angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah segala keluar masukmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya.